Menantu Super. Bab 4671-4680. Bab 4671. Apakah kamu masih di sini? Han Sanqian tidak terburu-buru mengambil benda ini. Segala sesuatu di kota Yetian dihargai dari batu kecubung. Oleh karena itu, betapapun kuatnya panggilan sebelumnya, itu hanyalah usaha yang sia-sia. Ketika 10 menit kemudian, harga pakaian itu naik menjadi lebih dari 7 juta, dan kenaikan harga di tempat semakin berkurang. Han Sanqian mengangkat tangannya sambil tersenyum. 10 juta. 10 juta. Ini dia datang, dia di sini, dia bercinta di sini lagi. Sial, kenapa ada tempat sialan di mana-mana? Dia. Menurutku dia benar-benar kaya, tapi bukankah dia baru saja menghabiskan 300 juta untuk sesuatu, dan dia masih di sini untuk ikut bersenang-senang? Apakah dia punya kekuatan? Bajingan sekali, bukan? 300 juta telah membuatnya bangkrut, jadi dia hanya mempermainkan kita di sini. Ya, bagaimanapun juga dia akan mati, jadi lebih baik melelang saja semua barang yang ada di pelelangan. Jika saatnya tiba, dia merusak acara besar dengan nyawanya sendiri, dan dengan cara ini dia mencapai tingkat popularitas yang tidak akan pernah dia raih seumur hidupnya. Banyak orang yang begitu tertekan hingga hampir meledak. Luo Jin juga memandang Han Sanqian dengan rasa ingin tahu. Dilihat dari temperamen pria ini, dia tidak terlihat seperti orang miskin, tapi sepertinya dia tidak bisa dikatakan orang kaya. Uang ini dibelanjakan seperti air, mungkinkah? Manajer Qi tidak berani menetapkan harga sama sekali, dia hanya bisa memandangi penguasa kotanya sendiri dengan penuh kerinduan. Luo Jin mengangguk. Karena dia telah mengundang Han Sanqian untuk duduk, dia hanya bisa menelan rasa sakitnya. 11 juta. Tidak jauh dari situ, Luo Yinger berkata lagi. Han Sanqian tersenyum, "Putri, apakah Anda akan bertarung dengan saya lagi?" Luo Yinger tersenyum, "Tuan muda dapat memahami ini, tetapi Anda juga harus memikirkannya, pakaian ringan Hongwu cocok untuk wanita, dan saya dapat menggunakannya mereka sendiri, kan?" Han Sanqian mengangguk, "Itu benar. Namun, saya, Han, harus memutuskan hal ini. Jadi, Tuan Putri, untuk menunjukkan rasa hormat, saya akan membayar Anda 50 juta, dan mohon berbaik hati kepada saya." Akhirnya, satu orang tidak tahan lagi, dan seteguk darah muncrat di tempat. Anda meminta orang lain untuk membayar terlalu banyak, tetapi Anda langsung menaikkan harganya hampir 5 kali lipat. Apakah Anda patuh? Anda jelas lebih sombong. Sial, bajingan ini semakin sok. Aku tidak tahan lagi. Sial, apakah itu yang dia sebut harga? Maaf, jujur saja aku sangat tidak percaya. Dia sangat kaya. Lelang sudah selesai. Tak satu pun dari kita harus pergi. Kita harus melihat bagaimana wanita jalang ini mati. Omong kosong, cucu ini sangat menyebalkan. Jika aku pergi, aku tidak akan melakukannya. Orang-orang grup ini banyak orang pada awalnya tidak mengenal satu sama lain dengan baik, tetapi sekarang, karena Han Sanqian, entah kenapa mereka berdiri di depan yang sama. Oke, 50 juta. Kamu benar-benar sopan. Luo Yinger tersenyum lembut dan berhenti menaikkan harganya. Manajer Qi mengertakkan gigi dan menyelesaikan kesepakatan akhir. Segera setelah itu, dia mengubah senyumannya, menghilangkan emosinya, dan memperkenalkan harta karun kedua. Pil Fengming tulang giok. Tonik hebat Tuhan terbuat dari berbagai bahan obat yang berharga. Waktu dan proses yang dibutuhkan sangat rumit, dan yang terpenting, tingkat keberhasilan tonik ini sangat rendah. Saya mendengar bahwa alkemis papan atas mungkin tidak dapat memurnikannya seumur hidup mereka. Dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk menyempurnakan setiap alkimia. Ini bahkan tidak termasuk mengumpulkan berbagai bahan surgawi dan harta duniawi yang dibutuhkan. Terlebih lagi, setelah 10 tahun dalam pemurnian, ada kemungkinan kegagalan yang tinggi. Selama bertahun-tahun, saya jarang melihat pil tonik berkualitas tinggi seperti ini, tetapi saya sering mendengarnya. Sepertinya harga pil ini tidak lebih dari Qingyi barusan. Rendah. Hei, aku tidak ingin mengatakan apapun.
Aku hanya berharap si idiot itu berhenti menaikkan harga secara acak. King Yi selalu hanya peralatan pertahanan, tapi pil tonik ini sepenuhnya berbeda. Dapat menyembuhkan luka. Tidak ada cedera dan peningkatan kultivasi. Ya, meningkatkan kultivasi seseorang adalah kemajuan menyeluruh. Dari sudut pandang ini lebih penting daripada peralatan. Namun, saat semua orang membicarakannya, Han San Qian datang lagi. Terharu. Bab 4672, bunuh mereka semua. Saya melihat Han San Qian mengangkat tangannya sedikit, dan kemudian berkata, 20 juta. Brengsek, ibumu. Apakah dia beracun? Sial, aku mengambilnya. Ini hanya menaikkan harga sesuka hati. Sial, harga awalnya hanya 1 kecubung sekarang. Bodoh sekali. Harga awal langsung dinaikkan menjadi 20 juta. Sial, aku benar-benar ingin memukul seseorang. Ah, brengsek. Begitu harga 20 juta diteriakkan, penonton tiba-tiba melontarkan makian. Ini memang agak keterlaluan. Sial, kami sudah berbisnis selama beberapa tahun, dan kami punya status tertentu. Kami telah dianiaya dan berada di bawah tekanan tinggi, tapi ditekan dan dipermainkan oleh budak seperti ini benar-benar berantakan. Tidak membunuh atau mempermalukan seorang sarjana. 25 juta. 26 juta. Harganya semakin tinggi, dan banyak orang bergabung dalam penawaran. Bukan untuk hal lain, hanya untuk menekan Han San Qian. Harga pil suplemen ini pun mencapai 47 juta hanya dalam beberapa menit, dan kenaikan harga akhirnya perlahan terhenti. Selama proses ini, Han San Qian tetap diam. 47 juta untuk pertama kalinya. Setelah mendengar manajer Qi mulai mengumumkan harganya, banyak orang di antara kerumunan tiba-tiba menjadi bangga. Meskipun hal ini mungkin bukan apa yang mereka bayarkan, reaksi semua orang pada dasarnya sama. Di mata mereka, ini lebih seperti pelelangan kam antara para budak dan diri mereka sendiri. Sial, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu seorang budak kecil, kamu tidak tahu ketinggian dunia, tapi kamu ingin mempengaruhi pohon raksasa seperti kami. Ya, kenapa kamu tidak mengambil saja kencing dan bercermin untuk melihat jenis anjing apa kamu? Apakah itu layak? Kamu benar. Kamu bisa bersaing dengan kami di sini untuk sesuatu. Bisakah kamu bersaing dengan kami? Jika kamu punya nyali, pergilah maju dan menawar. Belum lagi apakah Han San Qian ingin menawar, meskipun dia tidak mau, dia akan melakukannya. Pemilik yang menghabiskan lebih dari 300 juta berani melolong seperti ini dengan lebih dari 40 juta. Orang-orang ini sepertinya tidak tahu apa itu rasa malu. Han San Qian tersenyum lembut, 50 juta. Tentu saja, dia tidak menawar karena diejek. Dia tidak mengatakan apapun karena dia tidak ingin membuang-buang uang. Itu hanya membuang-buang energi. Dia menunggu sampai orang-orang ini selesai berteriak sebelum dia mengambil tindakan. Benda ini adalah benda yang berguna, jadi wajar saja jika Han San Qian harus membelinya. Sialan. Sekelompok pengusaha kaya yang baru saja mendapatkan kembali ketenangan mereka hanya berpuas diri selama beberapa menit ketika mereka langsung dan sepenuhnya ditekan oleh perintah Han San Qianxin. 55 juta. 70 juta. 75 juta. 90 juta. Seseorang menyemburkan darah di tempat. Dia jatuh ke tanah dan menunjuk ke arah Han San Qian, periksa, 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 periksa dia dengan keras. Saya tidak percaya. Saya tidak akan pernah percaya bahwa dia punya uang sebanyak itu. Setelah bolak-balik, jumlahnya sudah lebih dari 400 juta, kecuali dia. Seorang Taipan Super. Jika tidak, mustahil baginya memiliki uang sebanyak itu. Luo Jin juga berdiri saat ini, bahkan jika dia ingin membiarkan pelelangan dilanjutkan dengan gagasan keadilan, sekarang dia harus mengaturnya ulang. Han San Qian memang telah berbuat terlalu banyak, jika dia benar-benar kaya, tidak ada salahnya dia. Namun jika Anda tidak punya uang, kekacauannya sudah cukup besar dan inilah saatnya untuk berhenti. Ini Tuan. Luo Jin masih mempertahankan kesopanan yang paling mendasar. Han San Qian juga berkata dengan sopan, Tuan Kota. Haha,
Luo tidak akan mengucapkan kata-kata yang lebih sopan. Seperti ini. Awalnya, untuk menghormati tamu, pemerintah kota tidak pernah memverifikasi aset tamu terhormat. Tapi sekarang, situasinya memang istimewa. Selain itu, acara akbar itu tentang kegembiraan bersama masyarakat, jadi beberapa prosedur harus lebih hati-hati. Han Sanqian tersenyum lembut dan berkata, Tuan Kota ingin menguji aset saya, bukan? Luo Jin mengangguk, Tuan, dia orang yang cerdas. Dia sudah memahami maksud Luo sebelum dia selesai berbicara. Saya sangat mengaguminya. Namun, opini publik seperti ini sekarang, dan Tuan, Anda juga telah memenangkan hadiah pertama lagi dan lagi. Jika Anda tidak bisa memberi saya dengan kata lain, maka acara besar ini. Han Sanqian menggelengkan kepalanya. Awalnya, jika orang biasa ingin memeriksa aset saya, dan tidak ada yang seperti itu memerintah di kota, saya pasti tidak akan setuju. Namun, Tuan Kota dan saya, ini hanya kenalan pertama kami, tetapi dia berbeda dari yang lain dan sangat sopan kepada saya. Oleh karena itu, saya juga ingin memberi Tuan Kota wajah. Tidak apa-apa untuk memeriksa asetnya, tapi saya punya permintaan. Tuan, apa permintaan Anda? Han Sanqian berkata, dengan misterius. Senyum. Bab 4673 memeriksa aset. Ayo lakukan ini. Apa yang disebut kekayaan tidak boleh diungkapkan. Untuk menghindari pengintaian dari orang lain, penguasa kota akan menemukan seseorang yang kamu percayai. Aku akan mengizinkan dia membawa 2 akuntan untuk memeriksanya. Mendengar permintaan Han Sanqian, Luo Jin segera tersenyumlah. Permintaan ini normal-normal saja. Oke, kamu pilih seseorang, kata Han Sanqian. Pilih seseorang. Siapa pilihan yang tepat? Secara logika, hal-hal tersebut tentunya harus ditangani bersama-sama. Tapi manajer Qi sekarang memiliki acara besar untuk diadakan, jadi tidak pantas untuk menghentikannya dengan tergesa-gesa. Periksa sendiri. Sebagai seorang penguasa kota, meskipun verifikasi pribadi memang merupakan cara yang paling tepat, namun hal tersebut tidak dapat dijelaskan dan menimbulkan banyak keributan sehingga dapat dengan mudah membuat orang lain tertawa. Setelah memikirkannya, dia mengalihkan perhatiannya ke temannya di sampingnya. Tuan, ini adalah teman Luo yang berusia seabad. Meskipun dia bukan dari kota kami, dia lebih baik daripada orang dari kota kami. Luo mempercayainya hampir seperti saudara. Mengapa tidak, biarkan dia memverifikasinya. Bagaimana dengan itu? Pertama, dia bukan dari kota ini, jadi kekayaanmu bisa dirahasiakan. Kedua, dia adil, berwibawa dan bukan dari kota ini. Han Sanqian tersenyum dan sedikit mengangguk. Tentu saja dia tidak peduli siapa yang memeriksanya. Saudara Wen, tolong lakukan sesuatu untuk saya. Teman itu segera mengangguk setelah mendengar ini. Ngomong-ngomong, jangan membawa barang bagus untuk dilelang saat aku pergi. Itu tidak adil bagiku. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, di bawah kepemimpinan Tuan Wen, dia bergegas menuju ruang akuntansi di Yetian Kota. Berlalu. Tentu saja, yang lain tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Mereka hanya melihat Han Sanqian dibawa pergi, dan mereka sangat bahagia sejenak. Haha, lihat, anak itu dijatuhkan. Kamu tertawa terbahak-bahak. Sudah kubilang, penguasa kota seharusnya sudah mengambil tindakan sejak lama. Begitu dia mengambil tindakan, ya, orang itu akan mengambil tindakan. Pasti bisa kabur. Lihat, sekarang dia sudah mengungkap rahasianya. Jadi, pasti ada batasan untuk pamer, dan kamu tidak bisa hanya berpura-pura keren. Tidak masalah jika orang ini pergi turun, setidaknya kita akhirnya bisa melelang secara normal. Diikuti. Semua orang mengenali dan memberi tepuk tangan pada Luo Jin. Saat ini, Han Sanqian dan Su Yingxia, di bawah kepemimpinan Tuan Wen, saya sudah meninggalkan rumah lelang dan tiba di ruang akuntansi. Saya pernah melihat Tuan Wen. Di depan ruang akuntansi, beberapa tentara menjaga pintu. Mereka semua bersenjata lengkap dan berwajah dingin. Sekilas terlihat bahwa mereka sangat sulit untuk diganggu.
Tuan Wen mengangguk dan dengan lembut mengeluarkan sebuah tanda. Tuan kota memiliki perintah untuk menukarkan batu kecubung untuk para tamu. Anda harus segera mengundang 2 akuntan terbaik untuk datang. Ya, 2 tentara. 1 dia segera masuk ke dalam ruang belakang untuk mengundang seseorang, dan salah satu dari mereka memimpin Tuan Wen dan rombongannya menuju aula utama. Segera, sekelompok 3 orang dibawa ke aula utama. Karena ini departemen khusus, belum ada yang diperiksa, tentu saja tidak ada protokol di sini. Mereka bertiga hanya duduk seperti ini, dengan tentara yang menemani mereka sepanjang waktu. Setelah beberapa saat, 2 orang akuntansi masuk di bawah kepemimpinan tentara lain. Mereka bertiga menundukkan kepala serentak. Saya sudah bertemu Tuan Wen. Sama-sama. Tamu terhormat ini perlu menghitung properti di tangannya sekarang. Karena status terhormatnya, saya hanya mengundang kalian berdua. Tuan-tuan akuntansi terbaik untuk masalah ini. Pastikan untuk memastikan bahwa angka-angkanya jelas dan layanannya tersedia. Kedua pria akuntansi itu mengangguk dengan cepat, ya. Sedangkan untuk pengawal Anda, jaga saya tetap aman. Dimengerti. Tuan Wen mengangguk dan melambaikan tangannya, turunlah. Kedua tentara itu segera mengikuti perintah. Setelah menutup pintu, mereka memanggil rekan-rekannya untuk menjaga keamanan ruangan. Kita bisa mulai, kata Tuan Wen dengan hormat. Han Sanqian tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku tidak pernah menghitung berapa banyak batu bata yang ada di tanganku. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian melirik ke kamar. Walaupun rumah ini sederhana, namun tidak kumuh, dan ukuran rumahnya secara keseluruhan relatif besar. Meskipun tidak mungkin untuk menuangkan semua batu bata emas sekaligus, namun tetap dapat diisi dalam beberapa batch. Memikirkan hal ini, Han Sanqian melirik Tuan Wen dan 2 pria akuntansi, dan berkata sambil tersenyum, kalian bertiga harus berdiri lebih jauh, saya mungkin punya terlalu banyak barang. Salah satu pria akuntansi tersenyum, para tamu terhormat sangat suka bercanda. Saya belum melihat berapa banyak uang yang ada. Apakah kamu bercanda? Han Sanqian menatapnya dengan penuh minat. Bab 4674 kamu benar-benar terlalu kaya. Oke, karena Anda bercanda dan saya bercanda, izinkan saya melakukannya untuk Anda. Tuan, Anda harus berdiri teguh. Han Sanqian tidak terbiasa. Dia langsung membuka cincin luar angkasa. Sesaat, batu bata emas cincin luar angkasa Han Sanqian meledak seperti banjir. Tanah di dalam rumah langsung terkena gelombang batu bata emas. Dalam sekejap, ketiga orang yang berdiri itu langsung dirobohkan oleh gelombang batu bata emas. Meskipun Tuan Wen tampak keriput, dia masih memiliki beberapa keterampilan. Dia buru-buru melompat ke kursi dan selamat. Sungguh kasihan kedua akuntan tersebut. Awalnya mereka tidak berdaya, namun kini mereka tersungkur ke tanah oleh gelombang emas ini. Jika Han Sanqian tidak datang untuk menyelamatkan tepat waktu, mereka berdua akan disalahkan atas emas sepanjang hidup mereka, tetapi mereka akan dipukuli sampai mati oleh emas di tahun-tahun berikutnya. Namun, meski Han Sanqian menyelamatkan mereka berdua, mereka masih syok. Bukan hanya hidup dan mati yang tergantung pada seutas benang, namun yang terpenting adalah kedua orang tersebut saat ini begitu ketakutan dengan pemandangan di dalam ruangan tersebut sehingga mereka tidak dapat pulih. Sayangku, kami berdua hanya merasa seperti berada di lautan batu bata emas. Batu bata emas besar itu sepertinya gratis. Bahkan jika kita berdua berurusan dengan ini sepanjang tahun, tapi mau tak mau aku merasa mati rasa saat ini. Dan Tuan Wen juga tidak jauh lebih baik. Meskipun merupakan fakta yang tidak dapat disangkal bahwa para sastrawan menganggap remeh uang, keterkejutan melihat begitu banyak uang sekaligus jelas bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan hanya dengan beberapa kata integritas. Berapa biayanya? Akuntan yang tadinya tangguh itu hanya bisa bergumam. Tidak ada yang tahu berapa biayanya, tapi setidaknya Tuan Wen bisa yakin akan satu hal. Artinya, dari awal hingga akhir, pendekatan Luo Jin tidak salah. Pemuda di depannya ini sebenarnya tidak sesederhana seorang budak, dan harga yang diteriakkannya pasti tidak asal-asalan. Dia benar-benar mampu dan memiliki latar belakang keluarga.
Dia benar-benar tamu terhormat. Di alam iblis, yang lemah memakan yang kuat, jadi jika Anda punya uang, tentu saja Anda akan diperlakukan berbeda. Karena kekuatan dan uang Anda pada dasarnya sama. Poin ini tidak memerlukan banyak penjelasan, cukup pepatah bahwa uang dapat membuat dunia berputar. Kamu, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat buat perhitungan. Tuan Wen kembali sadar dan segera memesan. Kedua akuntan itu tidak berani mengabaikannya dan hendak pergi dengan tergesa-gesa. Han Sanqian melambaikan tangannya. Jika kita ingin menggunakan cara tradisional lama untuk menghitung, Han Sanqian merasa tidak perlu ikut lelang ini. Lagi pula, emas di ruangan ini saja sudah cukup untuk dua akuntan. Setidaknya beberapa hari untuk menghitungnya. Selisih kecil sebenarnya tidak penting. Total kasarnya saja. Aku tidak perlu membayar sebanyak itu. Yang penting aku tidak mau ketinggalan lelang. Yah, volume batu bata emas pada dasarnya sama. Anda hanya perlu mengingat seberapa dalam batu bata emas di rumah sekarang dan berapa banyak batu bata emas dalam skala ini yang dapat ditumpuk begitu tinggi. Kemudian, hitung perkiraan jumlah batu bata emas di rumah tersebut dan kalikan dengan beratnya. Dengan cara ini, pada dasarnya kita dapat menghitung berapa berat batu bata emas dan berapa nilainya. Benarkan? Kedua pria akuntansi itu saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, ini memang dapat menghitung berapa nilai emas di depan Anda dalam waktu yang sangat singkat. Namun, hasil yang dihitung dengan cara ini pasti kasar dan dangkal. Tamu yang terhormat, kamu. Kamu tinggal menghitungnya sesuai dengan metode agar kamu tidak menderita kerugian. Aku tidak peduli jika kamu kehilangan jutaan atau semacamnya. Gunakan saja cara ini, kata Han Sanqian. Tapi, meskipun kedua pria akuntansi itu telah memperoleh persetujuan Han Sanqian, mereka tetap tidak mengambil tindakan. Meskipun Han Sanqian telah mengatakan bahwa dia dapat menanggung kerugian selisih puluhan juta, tetapi setelahnya semua, hubungan dalam hal uang, bersikap tergesa-gesa dan ceroboh berada di luar jangkauan seorang pemegang buku. Karena tamu terhormat Anda telah memberi Anda instruksi, lakukan saja sesuka Anda. Bagi Anda ini uang, jadi harus hati-hati, tapi bagi VIP itu seperti kertas, jadi jangan buang waktu. Perintah Tuan Wen. Tidak buruk. Han Sanqian tersenyum dan berkata, jika Anda ingin berhati-hati, saya dapat memberitahu Anda bahwa meskipun Anda diberi waktu 1 bulan, Anda tidak akan dapat menyelesaikannya. Sebab, dengan jumlah tumpukan sebanyak ini, saya perkirakan setidaknya ada 5 tumpukan lagi. Apa? Sebelumnya isi bab berikutnya bab 4675 aku kembali. Kedua akuntan itu hampir jatuh ke tanah. Setidaknya ada 5 tumpukan lagi seperti ini. Astaga! Berapa biayanya? Dilihat dari pengalaman mereka berdua, tumpukan batu bata emas ini saja akan menelan biaya setidaknya beberapa miliar jika diubah menjadi batu kecubung. Jika ada setidaknya 5 tumpukan lagi. Sial, itu akan menjadi miliaran atau lebih. 10 miliar. Bahkan seluruh kota Yetian tidak punya banyak uang. Han Sanqian tersenyum lembut. Ini normal. Danggui langsung menggunakan emas untuk membangun sebuah kota, dan tidak perlu memikirkan berapa banyak batu bata emas yang dibutuhkan sebuah kota. Meskipun kota Yetian memiliki bisnis perdagangan yang besar, namun ada pepatah yang mengatakan, bekerja tidak sebaik berbisnis, dan berbisnis tidak sebaik melakukan kejahatan. Anglika sinensis justru merupakan kategori terakhir. Meskipun orang-orangnya sengsara, mereka yang memimpin menghasilkan banyak uang. Cepatlah, aku tidak punya banyak waktu, kata Han Sanqian. Kedua akuntan itu akhirnya tidak berani berkata apa-apa, kini mereka benar-benar paham kenapa Han Sanqian harus menghadapinya begitu tergesa-gesa. Orang punya banyak uang, dan ribuan dolar hanyalah kertas bagi mereka. Memikirkan hal ini, mereka segera berangkat kerja. Han Sanqian membawa Su Yingxia dan terbang ke tiang rumah sesuka hati. Rumah itu telah dihancurkan oleh gelombang batu bata emas dan berantakan. Tidak ada tempat untuk duduk. Kedua akuntan tersebut pun mengambil tindakan, menggunakan metode perhitungan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam,
kedua akuntan tersebut sudah membuat hasil perhitungan awal. Tamu yang saya hormati, menurut perhitungan awal kami, nilai tumpukan emas ini sekitar 1,8 miliar, plus minus 50 juta. 1,8 miliar. Itu sedikit lebih dari yang diperkirakan Han San Qian, tapi pada dasarnya masih dalam kisaran perkiraan. Hampir 10 miliar. Angelika ini sangat kaya, tegur Han San Qian sambil tersenyum. Su Yingxia tersenyum pahit, hati hitam yang didapatnya tentu saja, ada lebih banyak uang daripada yang lain melalui jalur formal, jika tidak, akan ada begitu banyak orang yang putus asa di dunia ini. Terus terang, itu semua adalah keserakahan. Han San Qian tidak berkata apa-apa, dan menarik Su Yingxia ke atas dan terbang ke bawah. Sekarang kita memiliki perkiraan aset. Tuan Wen, bisakah saya melanjutkan pelelangan? Tuan Wen mengangguk dengan sopan, tentu saja, karena ini adalah lelang, siapapun dapat berpartisipasi, dan siapapun yang memiliki harga tertinggi akan menang. Dengan puluhan miliar batu kecubung ini, belum lagi hal-hal lain, tidak ada masalah dalam membeli seluruh lelang. Beraninya Tuan Wen mengatakan apa-apa lagi. Dia sekarang akhirnya mengerti mengapa Han San Qian bersikeras agar Luo Yuan memeriksa properti itu di cara yang rendah hati. Juga, jika lebih banyak orang melihat uang sebanyak itu, mungkin akan ada lebih banyak masalah. Seperti yang diharapkan, orang yang benar-benar kaya lebih rendah hati daripada orang lain. Oke, kalau begitu, saya akan pergi. Ngomong-ngomong, Tuan Wen, Anda bisa melaporkan masalah ini kepada penguasa kota Luo nanti, dan semua orang sebaiknya berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kedua pria akuntansi itu juga telah bekerja keras. Setelah beberapa saat, kami akan memilih batu bata emas yang memuaskan dan membaginya. Selain itu, saya akan menyimpan kumpulan batu bata emas ini di sini. Anda dapat menghitung dengan cermat berapa nilainya. Saat pelelangan selesai, Anda akan mengurangi uangnya. Kembalikan lebih banyak dan ganti lebih sedikit. Apakah Anda mengerti? Kedua akuntan itu tercengang ketika mendengar kalimat kedua. Kali ini, tanpa sadar mereka hampir mengangguk, ya. Setelah perhitungan seumur hidup, uang yang melewati tangan cukup banyak, tetapi uang yang diperoleh tidak sebaik hadiah Han San Qian hari ini. Setengah batu bata emas sudah cukup bagi mereka untuk menjadi populer. Dan sisanya minum makanan pedas. Dalam hidup mereka, mereka benar-benar ingin bertanya, tamu yang terhormat, apakah Anda masih membutuhkan kasir? Ayo datang. Keluar dari aula, Tuan Wen memimpin jalan dengan sopan. Bedanya dari sebelumnya jelas ada 3 lagi orang-orang akan kembali kali ini. Sekelompok tentara mengikuti. Tidak mungkin, ini adalah tamu terhormat. Tuan Wen secara alami mengerti bahwa perawatannya harus ditingkatkan. Saat ini, pelelangan masih berjalan lancar. Menonton Tuan Wen dan rombongannya kembali, Qi yang bertanggung jawab dia juga memandang penguasa kotanya dan bertanya apakah pelelangan dapat dilakukan secara normal dan ada beberapa barang besar yang ditawarkan. Luo Jin mengangguk sedikit. Bab 4676 VIP yang sebenarnya. Dengan persetujuan Luo Yuan, manajer Qi tidak sabar untuk menyiapkan barang bagus untuk dijual. Sebelum Han San Qian bisa duduk, dia bisa menjual semuanya untuk satu. Tuan kota terkadang terlalu bisa dipercaya dan terlalu jujur. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia harus menunggu sampai seseorang seperti Han San Qian kembali sebelum dia benar-benar mulai menjual barang. Tidak perlu terlalu banyak bicara tentang moralitas dengan orang setingkat ini, itu tidak layak. Saat ini, Han San Qian, dipimpin oleh Tuan Wen, perlahan berjalan menuju rumah lelang. Sial, kenapa orang itu kembali lagi? Ya, bukankah dia dijatuhkan? Orang seperti ini harus ditangani secara diam-diam ketika dijatuhkan, mengapa dia dibawa kembali lagi? Apa yang sedang dilakukan Ye Tiancheng lagi? Sekelompok orang sangat bingung. Dalam hati mereka yakin bahwa Han San Qian adalah budak yang paling rendah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang tidak ingin mereka lihat dianggap negatif. Mereka tidak pernah menyangka sama sekali bahwa alasan Han San Qian bisa kembali jelas karena ada sesuatu yang meyakinkan pihak lain.
Kalau tidak, bagaimana dia bisa kembali? Hanya saja gunungan prasangka terkadang menghalangi kebenaran, atau kalaupun tidak menghalangi, pada akhirnya membuat masyarakat enggan mempercayai akibat seperti itu. Anak buah Gucu mengerutkan kening saat ini dan ingin berbicara, tetapi langsung dihentikan oleh Gucu. Kadang-kadang, lebih baik diam daripada berbicara terlalu banyak. Tetapi Tuan, orang itu. Anda hanya mengatakan apa yang orang lain katakan. Gucu berteriak tidak puas, apakah menurut Anda ini pendapat Anda? Itu hanya mengikuti tren tanpa berpikir. Pak, saya salah. Ingat, jika itu tidak menguntungkan Anda sama sekali, lebih baik kurangi bicara. Jika Anda mengkritik orang itu, apakah Anda akan mendapatkan sesuatu? Tidak. Sebaliknya, jika orang itu benar-benar master yang rendah hati, kata-katamu hanya akan membawa bencana bagimu. Sebagai milikku, jangan melakukan hal bodoh seperti itu. Ya, saat beberapa orang sedang berbicara, Han Sanqian sudah kembali ke tempat duduknya. Bagaimana kabarmu? Luo Jin bergegas mendekat dan bertanya. Setelah Tuan Wen mengundang Han Sanqian dan dua orang lainnya masuk lagi, dia berkata dengan lembut, setelah diperiksa, itu adalah pahlawan sejati. Perkiraan kasarnya adalah asetnya setidaknya puluhan miliar. 10 miliar. Bahkan Luo Jin, yang berpengetahuan luas, mau tidak mau terkejut ketika mendengar angka ini. Dia telah melihat banyak jutawan, tetapi mereka yang memiliki kekayaan bersih puluhan miliar sebenarnya tidak. Jarang sekali. Apakah dia benar-benar punya uang sebanyak itu? Ruang hitungnya dihitung secara kasar, tinggal sedikit lagi. Kata Tuan Wen. Saya anak yang baik, tidak heran harganya begitu kejam. Saya pikir dia mungkin benar-benar nakal di pasar, khususnya menyebabkan kerusakan di sini. Tak disangka, ternyata ikannya besar. Tuan Wen tersenyum, untung Anda selalu bersikap sopan padanya. Jika tidak, jika Ye Tiancheng menyinggung orang yang begitu kuat, saya khawatir hidup tidak akan mudah. Ayah saya mengajari saya bahwa siapapun yang ingin berbisnis harus tersenyum dan menggunakan masker. Saya selalu mengingat hal ini. Sebenarnya Luo Jin juga seorang manusia, dan dia pernah menanyai Han Sanqian selama proses penawaran gila-gilaannya. Dia bahkan marah karenanya, tapi untungnya, dia selalu mengingat pelajaran ayahnya. Berani melupakan satu sama lain. Peristiwa akbar di kota Yetian ini sepertinya menghasilkan banyak uang. Siapa sangka akan ada ikan sebesar itu yang tersembunyi di kolam kecil ini. Tuan Wen berkata sambil tersenyum. Namun, dia sangat rendah hati dan ingin merahasiakannya. Jadi tahukah Anda, Lao Luo? Luo Jin mengangguk, tanpa berkata apa-apa lagi, dan kembali ke tempat duduknya bersama Tuan Wen. Sekarang masalah tersebut telah diselidiki dengan jelas. Yang harus dia lakukan sebenarnya adalah menjaga rahasia tersebut dan membiarkan acara tersebut terselenggara dengan baik. Di atas panggung, harta lainnya dibawakan. Naga dan Phoenix mempersembahkan piala keberuntungan. Seluruh bodinya sangat jernih, dan sekilas terlihat luar biasa. Tingkat pengerjaan yang bagus membuat orang harus mengeluh bahwa ini jelas merupakan keindahan yang terbaik. Namun saat manajer Qi hendak memperkenalkan benda ini dan mengumumkan dimulainya syuting, pada saat ini, Luo Jin, yang duduk paling dekat dengan meja lelang, tiba-tiba berdiri. Tunggu sebentar. Luo Jin berteriak pelan. Manajer Qi sedikit bingung. Tuan kota selalu tidak ikut campur dalam semua proses pelelangan. Kenapa dia tiba-tiba menghentikannya sekarang? Apakah karena ada tamu tak diundang Han Sanqian di sini? Tuan kota, ada apa? Aku tidak akan menembak benda ini lagi. Bab 4677, hanya untukmu. Tidak ada syuting lagi. Manajer Qi menjadi semakin bingung. Cangkir keberuntungan naga dan Phoenix ini terbuat dari batu giok putih kualitas terbaik. Bahannya sangat sulit didapat. Pengerjaannya membutuhkan ratusan ahli untuk memolesnya selama beberapa tahun. Ini pada dasarnya adalah langit-langit kerajinan tangan. Sejak dijual ke kota Yetian, penguasa kota selalu menganggapnya sebagai harta karun. Lelang kali ini hanya untuk membangun momentum perhelatan akbar, sehingga ia enggan menyerah. Kenapa?
Kenapa tidak dibiarkan saja dijual tiba-tiba? Bukankah kita sepakat menggunakannya untuk menciptakan suasana? Atau apakah Anda berubah pikiran untuk sementara? Ya, saya tidak akan menembak lagi. Mari kita tembak di akhir, kata Luo Jin. Harus diambil di akhir. Apa artinya ini? Manajer Qi memandang Luo Jin dengan aneh, tetapi menemukan bahwa setelah Luo Jin mengucapkan kata-kata ini, matanya menatap ke arah Han Sanqian. Dia mengikuti pandangannya dan melihat Han Sanqian sedang berbicara dengan Su Yingxia dengan kepala menunduk. Dia sepertinya tidak tertarik dengan pelelangan di atas panggung. Mungkinkah penguasa kota menghentikan sementara pelelangan karena dia melihat Han Sanqian tidak tertarik dengan hal ini? Bukankah begitu? Tidak perlu mengganggu keseluruhan proses lelang untuk satu orang, bukan? Tuan kota, ini. Lakukan apa yang aku perintahkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Luo Jin berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Manajer Qi sangat tertekan, tetapi saat ini dia tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Semuanya, penguasa kota baru saja mengatakan bahwa untuk acara akbar seperti itu, jangan bersikap remeh dan membawa barang-barang kelas berat untuk meningkatkan suasana. Oleh karena itu, piala Chengxiang Naga dan Phoenix ini hanya untuk saat ini, dan kami akan melakukannya keluarkan untuk dilelang nanti. Setelah jatuh, dia segera mengirim anak buahnya untuk mengambil cangkir keberuntungan Naga dan Phoenix, dan pergi untuk mendapatkan harta yang lebih baik lagi. Bawahan menerima pesanan, dan sesaat kemudian, hal baru lainnya muncul. Namun, endingnya sama dengan piala Naga dan Phoenix Chengxiang, dan yang lebih parahnya lagi dibawa pergi tanpa sempat memperkenalkan namanya. Alasannya juga sangat sederhana, Han Sanqian masih belum tertarik. Tuan Wen melirik ke sana dan berbisik di telinga Luo Jin, Lao Luo sedang mencari orang yang tepat untuknya. Sesuatu. Luo Jin mengangguk, ya, akhirnya kita mendapat ikan besar. Bagaimana mungkin kita tidak merawatnya dengan baik? Lebih penting lagi, jika ada sesuatu yang dia minati dan dia dapat berpartisipasi lagi, hal itu tidak hanya akan menambah cukup tipu muslihat dalam pelelangan, tetapi yang terpenting, pendapatan kita akan terlihat berlipat ganda. Mereka yang melakukan bisnis secara alami melihat uang dan keuntungan pada saat pertama. Tidak peduli betapa mulianya Luo Jin, dia tidak akan pernah menghindari kebiasaan ini. Tentu saja, jika dia dapat menghindari kebiasaan ini, Ye Tiancheng tidak akan melakukannya. Dengan kemakmuran saat ini, dengarkan untuk 2 kalimat dari Wen. Saudara Wen, tolong beri saya nasihat. Cukup sederhana. Sebelumnya, dia memotret 3 hal, wanitanya sendiri, perlengkapan pertahanan yang bias terhadap wanita, dan terakhir ramuan penyembuh. Saudara Luo, melalui 3 hal ini, Anda dapat merasakan kebiasaan membeli dia secara detail. Mendengar ini, Luo Jin langsung tertawa, mendengarkanmu bernilai 10 tahun untuk dibaca. Saudara Wen, Anda memang berwawasan luas. Jelas. Sekali Pak Wen memberikan 2 tips. Salah satunya adalah Han Sanqian sangat mencintai wanita di sebelahnya, jadi selama dia bisa membuat wanitanya menyukainya atau bisa membantu wanitanya, maka mereka akan membayar banyak uang untuk membelinya. Yang kedua adalah bahan, hal-hal yang dapat membantu orang berkembang. Memikirkan hal ini, Luo Jin melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada manajer Qi untuk segera datang. Manajer Qi tidak berani mengabaikan sama sekali dan berlari semua Luo. Jin He membisikkan beberapa patah kata ke telinga Guan Shiki, dan Guan Shiki tercengang setelah mendengar ini. Tuan kota, saya khawatir penyesuaian sementara terlalu merepotkan, bukan? Lagi pula, jika aku harus menghadapi ini, maka di panggung lelang. Luo Jin melambaikan tangannya sedikit, kamu bisa menghadapinya saja. Sedangkan untuk panggungnya, aku akan melakukannya untuk Anda. Apa? Maukah kamu menggantikanku? Guan Shiki langsung terkejut. Bagaimana penguasa kota yang agung bisa tampil seperti itu di depan umum? Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak terpaku pada hal-hal sepele dan pergi dengan cepat. Setelah mengatakan itu, Luo Jin berjalan langsung menuju panggung, tidak memberi kesempatan kepada manajer Qi untuk membantah. Manajer Qi tidak punya pilihan lain selain bergegas. Semuanya,
jika Luo ingin mengatakan sesuatu, tolong dengarkan apa yang harus dikatakan Luo katakan. Bab 4678, situasi ini cukup besar. Setelah mengatakan ini, banyak orang di bawah yang tercengang. Meski merupakan acara 8 tahunan namun sangat megah, namun kota Yetian sudah berdiri bertahun-tahun, dan tidak ada yang tahu sudah berapa kali acara serupa diadakan. Namun tidak peduli berapa kali diadakan, kota Yetian tidak pernah memiliki penguasa kota yang naik panggung secara pribadi. Sebagai pebisnis, apa yang Anda inginkan? Wajah. Oleh karena itu, secara umum, pelelangan diselenggarakan langsung oleh pengurus kota, dan kalaupun penguasa kota datang, dia kebanyakan hanya duduk di pinggir lapangan dan menonton. Ini seperti, di kasino, bos mungkin langsung melihat bisnisnya, tetapi yang mana yang pernah Anda lihat di mana bos secara pribadi keluar untuk melempar dadu? Mengapa tuan kota Luo naik ke sana? Sial, ini pertama kalinya dalam sejarah bertahun-tahun kota Yetian. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja, aku mendengarnya. Tentu saja dia tahu apa yang dilakukan Luo Jin, tapi dia juga tidak merasa jijik. Metode Luo Jin dapat memajukan beberapa prosedur lebih cepat, memungkinkan Han Sanqian membeli apa yang diinginkannya lebih cepat. Benar saja, Luo Jin terkekeh pelan dan melanjutkan, pertemuan akbar 8 tahun berlangsung setiap 8 tahun sekali. Meskipun cukup besar dan semua orang menghargainya, menurut Luo itu tidak cukup. Jadi, pertemuan akbar ini, Luo ingin bermain lebih besar. Lelang ini tidak hanya akan diselenggarakan oleh Luo secara pribadi, tetapi juga berbagai harta karun di kota. Luo juga berencana untuk bersenang-senang. Semuanya, bagaimana menurutmu? Kata. Tampaknya. Itu dia menanyakan pendapat semua orang, tetapi siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Luo Jin hampir selalu melihat ke arah Han Sanqian, dan itu lebih seperti menanyakan pendapat Han Sanqian tentang hal ini. Benar saja, Han Sanqian tersenyum tipis, dan Luo Jin mengabaikan jawaban semua orang dan mengumumkan bahwa pelelangan telah dimulai. Manajer Qi juga segera memobilisasi semua pesanan lelang di latar belakang, dan pedang pendek ajaib yang digunakan oleh seorang wanita dibawakan. Pendek dan indah, dengan pancaran cahaya dingin yang kuat, mudah disembunyikan dan memang merupakan alat yang baik untuk pertahanan diri. Han Sanqian tidak sopan setelah Luo Jin mengumumkan permulaannya, dia meminta 20 juta. Untuk sementara, tempat tersebut masih sangat sepi, dan kemudian terjadi banyak makian. Luo Jin bisa saja melakukannya sebelumnya yang mungkin bisa memedulikan pendapat orang lain, namun ia tidak punya waktu untuk memedulikan mereka. Baginya, ia kini telah membuka kunci gembok emas tersebut, jadi yang perlu ia lakukan selanjutnya adalah membuka lebih jauh kotak emas tersebut. Setelah itu, setiap harta karun dibawa satu persatu oleh bawahan Luo Jin. Hampir semuanya merupakan harta karun yang lebih cocok untuk wanita, mulai dari harta benda surgawi dan harta duniawi, hingga segala macam senjata sakti, bahkan perhiasan wanita pun digunakan untuk melengkapi jumlahnya. Namun, Anda tidak dapat menyalahkan Luo Jin karena tidak memiliki batas bawah, tetapi menyalahkan Han Sanqian karena memberi terlalu banyak. Sial, tawaran Han Sanqian untuk barang apapun mencapai jutaan. Tidak hanya dia langsung membutakan semua orang yang hadir, tapi juga membuat Luo Jin sangat bahagia hingga dia hampir terbang ke langit dengan penghasilannya. Dalam waktu singkat ini, keuntungannya hampir bisa melampaui penjualan tahunan kota Yetian. Siapa yang tidak mau mendukung master seperti itu? Bahkan selama jangka waktu itu, Luo Jin ingin membatalkan pelelangan secara langsung, memindahkan semuanya kembali ke istana tuan kota, dan membiarkan Han Sanqian memilih apapun yang dia inginkan, dan menjualnya dengan harga yang ditentukan. Mengapa pelelangannya sangat merepotkan? Hanya saja lelangnya sudah lama dipublikasikan, jadi tidak bisa terlalu mencolok. Ini hampir selesai, Su Yingxia tersenyum pahit. Hanya dalam waktu singkat, Han Sanqian membeli setidaknya puluhan harta untuknya. Tapi dia tidak peduli tentang ini. Suaminya membelikannya, dan dia bahkan tidak bisa bahagia karenanya. Alasan mengapa dia menghentikannya adalah karena keadaan menjadi sedikit tidak menentu. Luo Jin sepertinya kecanduan berjualan,
dan sekarang dia mengungkit hampir semua barang wanita. Beberapa barang jelas tidak berharga, tapi Luo Jin tetap terus naik. Jika ini terus berlanjut, Tuan Kota Luo mungkin harus kembali ke rumah Tuan Kota dan memindahkan semua barang milik wanita ke atas panggung. Han Sanqian tersenyum lembut. Dia tidak bodoh, dan kualitas serta nilai barang secara alami sangat berbeda. Jelas. Alasan kerjasama sebenarnya setara dengan memberikan sejumlah uang kepada penguasa kota Luo untuk membeli tanah sebagai bantuan. Luo Jin sepertinya merasa sedikit malu saat ini. Dia melambai dan memanggil manajer Qi. Berhentilah mengambil milik wanita itu dan bawalah semua harta karun dari dasar kota. Itulah yang terakhir. Berhenti bicara omong kosong. Ya. Bab 4679 mencakup seluruh penonton. Acara akbarnya begitu megah, jadi tentu saja ada akhir yang berharga. Bahkan bisa dikatakan bahwa tenggat waktu 8 tahun adalah alasan utama diadakannya acara tersebut, namun harus selalu ada harta yang layak sebelum Ye Tiancheng memutuskan untuk mempublikasikannya. Oleh karena itu, harta karun ini cukup mengejutkan dan berharga. Namun, seringkali, hal-hal ini jelas-jelas dilakukan pada saat-saat terakhir, tetapi sekarang, penguasa kota mengharuskan dirinya untuk mengeluarkannya lebih awal. Gelombang operasi ini sangat baru dan luar biasa. Tetapi, dia harus melakukannya dengan patuh. Segera, di bawah pengawasan semua orang, harta karun pertama dibawa. Harta karun dari Longshan, besi meteor api yang berapi-api. Dikatakan bahwa jenis besi ini tumbuh di dalam api, itulah sebabnya ia mendapatkan namanya. Kita semua tahu bahwa besi akan meleleh dalam api, jadi meteorit yang dapat tumbuh dalam api secara alami sangatlah luar biasa. Sudah lama ada legenda di dunia bahwa meteorit api ini sangat keras dan tidak akan tahan terhadap api apapun. Senjata atau pelindung yang ditempa oleh invasi tidak hanya memiliki ketangguhan dari besi meteorit itu sendiri, tetapi juga dapat memperoleh esensi dari api 10.000 tahun. Kota Yetian kebetulan memiliki salinan item untuk acara ini. Mengikuti Luo untuk publisitas baru-baru ini, penonton tiba-tiba terdiam. Benda ini adalah yang terbaik. Saya tidak menyangka bahwa kota Yetian benar-benar memiliki harta karun sebesar itu. Meteorit yang berapi-api ini sangat jarang terlihat. Dalam banyak kasus, ini hanyalah sebuah legenda. Saya tidak menyangka bahwa ada hal yang nyata. Penguasa kota Luo sebenarnya mengatakan sedikit lebih sedikit. Saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa meteorit api ini memiliki fungsi lain. Selain fungsi yang disebutkan oleh Tuan Kota Luo, yang paling penting adalah itu meteorit api ini bisa berubah bentuk semaunya. Iya, aku juga pernah dengar kalau kuat, dia bisa menahan segala hal, tapi kalau lembut, bisa mengalir dengan anggun seperti air mengalir. Sial. Maukah bukankah benda polarisasi seperti itu tidak akan terkalahkan setelah ditempa menjadi semacam peralatan? Aku tidak berani mengatakan bahwa aku tak terkalahkan, tapi aku pastinya seorang prajurit yang kuat. Benda ini mungkin tidak akan memakan biaya puluhan jutaan. Dari semua orang menghela nafas dan berdiskusi, tetapi pada saat ini, Han Sanqian berdiri, 500 juta. Boom. Ini seperti batu besar yang jatuh dari langit langsung mengenai kepala. Orang-orang yang masih bernegosiasi satu sama lain dibuat pingsan oleh harga Han Sanqian. Luo Jin tidak lagi memiliki ketenangan seperti saat bermain catur tadi. Saat ini waktu, dia seperti orang biasa. Saya sangat bersemangat sehingga saya tidak bisa menahan diri. Ye Tiancheng telah memperkirakan penilaian Fury Meteor Iron sebelum pelelangan, dan jumlahnya sekitar 100 juta hingga 200 juta. Tapi siapa tahu, ini baru saja dimulai, dan Han Sanqian secara langsung saya memberi 500 juta. Penonton begitu sunyi sehingga Anda bisa mendengar setetes pin. Harganya sangat tinggi sehingga banyak orang bahkan tidak mampu membelinya. 550 juta. Seseorang berdiri dan berkata, namun, Tuan Kota Luo, saya dapat membayar harganya dan memberi Anda uang, tetapi saya akan mengatakan sesuatu yang buruk terlebih dahulu. Saya tidak tahu mengapa Anda masih membiarkan orang yang menawar secara acak berdiri di sini.
Tidak masalah apakah Anda yang mengirimnya secara diam-diam, atau apakah dia bodoh dan Anda ingin memanfaatkan kesempatan untuk berspekulasi mengenai harga. Dia sibuk sepanjang malam, dan dia telah memotret sebagian besar hal, dan sudah hampir waktunya. Ya, Tuan Kota Luo, sekaranglah waktunya harta karun penting itu muncul. Kami berharap mendapatkan lingkungan perdagangan yang tenang, dan beberapa orang akan berhenti membuat masalah. Ya, jika kamu terus seperti ini, lelang ini ditakdirkan hanya menjadi lelucon, dan kamu, Kota Yetian, pada akhirnya akan kehilangan kredibilitas yang terkumpul selama bertahun-tahun. Satu orang menyarankan, dan semakin banyak orang memilih untuk mengikuti. Sampai hari ini, mereka masih menganggap Han Sanqian sebagai budak terendah. Pandangan ini tidak akan berubah. Luo Jin terkekeh pelan, tidak menyukai ini sama sekali. Kerumunan hanya melihat ke arah Han Sanqian. Selama dia tertarik untuk membeli, tidak peduli apa yang mereka katakan. Han Sanqian jelas sangat bijaksana dan mengangkat tangannya, karena menurutmu begitu, aku tidak akan mengambil fotonya, maka baiklah. Aku akan tetapkan harga. Jika melebihi harga ini, Anda dapat menawar. Saya tidak akan menambahkan lagi. Setelah mengatakan itu, semua orang menunggu tawaran kedua Han Sanqian. Bab 4680 sutra itu seperti es. 800 juta. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian duduk kembali di kursinya, memandang ke panggung dengan acuh tak acuh, tidak melihat siapapun, persis seperti yang Anda tawar. Jika harganya lebih tinggi dari ini, maka Anda bermain. 800 juta. Sekumpulan orang, lihat saya dan saya lihat Anda. Walaupun harga ini sepertinya tidak naik terlalu banyak dibandingkan 550 juta, namun jika dibandingkan lebih dekat akan terlihat bahwa perbedaan di tengahnya terlalu besar. Terlalu besar. Lebih dari 200 juta. Banyak orang mungkin tidak dapat memperoleh kekayaan tersebut meskipun mereka menghabiskan seluruh hidupnya. Sial, apa dia gila? 800 juta, dia pikir itu uang kertas. Kamu berteriak seperti itu. Semua orang di panggung marah dan mengumpat, tapi tidak ada yang berani menaikkan harganya. Luo Jin melihat pemandangan itu dengan gembira. Dengan harga 800 juta, dia sangat senang. Faktanya, dia benar-benar tidak menyangka Han Sanqian akan membayar harga barang ini, dan harganya sangat tinggi. Lagi pula, Han Sanqian telah membeli banyak barang wanita sebelumnya. Di bawah pikiran bawah sadar Luo Jin, dia sudah tertarik pada hal semacam itu, tidak peduli apa yang dia harapkan, Han Sanqian tetap mengambil tindakan. Faktanya, jika dia memikirkan dengan cermat laporan paling awal bahwa Zhong Han Sanqian juga tertarik dengan materi tersebut, maka dia tidak akan begitu terkejut. 800 juta, apakah ada yang lebih tinggi dari 800 juta? 800 juta adalah pertama kalinya bagiku. Luo Jin senang, tetapi orang-orang yang hadir merasa tertekan, dengan ketidakpuasan tertulis di wajah mereka. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. 800 juta untuk kedua kalinya. 800 juta untuk ketiga kalinya, kesepakatan. Oke, mari kita beralih ke harta karun kedua. Sutra berusia 10.000 tahun dari desa salju Silong, yang berjumlah 23.000 kilogram. Karena jumlahnya yang banyak, di sini saya tidak membawa semuanya, saya hanya membawa beberapa sampel untuk referensi. Tetapi Anda dapat yakin bahwa kualitas 23.000 kilogram itu benar-benar sama dengan sampelnya. Saya, Luo, akan jamin itu. Begitu dia selesai berbicara, beberapa sutra langsung dibawa. Ayo. Setipis rambut, seputih salju, jernih, jika dilihat dari kejauhan tampak seperti untaian es. Terlebih lagi, masing-masing benang sutra ini panjangnya hampir setengah meter, dan itu sungguh sempurna. Desa salju Silong tinggal di gunung salju sepanjang tahun diantaranya, lingkungan seperti itu tidak kondusif bagi serikultur. Namun ada ulat sutra aneh di gunung yang tertutup salju ini yang dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut. Silong Suezuang terkenal sebagai pemelihara ulat sutra jenis ini. Konon, sutra yang dihasilkan oleh ulat sutra aneh ini sangat indah dan kuat. Tidak hanya dapat membuat pakaian yang sangat indah,
Bahkan pakaian tersebut menjadi unik karena ketangguhan sutera tersebut. Mendengar perkenalan Su Yingxia, Han Sanqian tersenyum, dengan kata lain, pakaian yang terbuat dari sutra ini memiliki efek pertahanan tertentu. Su Yingxia mengangguk, tidak buruk. Kamu berasal dari dataran tengah. Bahkan kamu pernah mendengar tentang sutra iblis. Sepertinya benda ini memang bagus. Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Su Yingxia tidak menyangkal bahwa meskipun Silong Suezuang membudidayakan sutra jenis ini, hasilnya sangat rendah, hanya 1000 kg sutra yang diproduksi dalam setahun. Hubungan dengan desa dia sudah mendapatkannya secara diam-diam, dan yang bocor hanya beberapa kilogram dan beberapa tael barang berharga mahal, sangat jarang mendapatkan puluhan ribu kilogram seperti saat ini. Su Yingxia pun harus menghela nafas. Kota Yetian ini memang merupakan transaksi terbesar dari klan iblis. Tidak heran pasar bisa begitu makmur di tempat terpencil seperti itu. Ia memang memiliki beberapa keterampilan. Tapi bisakah kita tetap bersikap rendah hati? Su Yingxia berkata sambil tersenyum. Saya sudah cukup rendah hati. Menurut emosi saya akan langsung mengunci pelelangan ini. Ini adalah kata-kata tulus Han Sanqian. Bukannya dia tidak pernah melakukan hal seperti mengatur lelang secara langsung. Bagi Han Sanqian, uang sebenarnya bukan masalah. Dia tidak pernah menjadi orang yang hanya menyimpan uangnya. Selama bisa digunakan di jalan yang benar, itu hanya kertas. Su Yingxia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, tapi dia juga memiliki senyuman tipis di bibirnya. Bukan berarti ini bisa memuaskan kesombongan. Faktanya, dia juga tahu bahwa Han Sanqian ingin menghabiskan banyak uang untuk memberikan perubahan besar pada Legiun Beruang Kutub. Dia juga tahu bahwa situasi selanjutnya akan sangat tidak menguntungkan bagi Han Sanqian. Oleh karena itu, bahkan jika Han Sanqian kehabisan kekayaan keluarga, dia harus benar-benar meningkatkan dirinya sendiri. Atau orang-orang di sekitarnya. Kekuatan orang. Lagi pula, uang tidak layak disebut dalam kehidupan. Namun, saya sedikit penasaran. Metode apa yang akan Anda gunakan untuk menawar kali ini? Kata Su Yingxia.